Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1750889. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Evaluation Based on Distance from Average Solution pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima BSPS. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Evi selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Cindy selaku dosen ADP saya. Poin-poin yang akan saya jelaskan di dalam presentasi saya itu pertama latar belakang, kedua permasalahan, ketiga batasan masalah, dan yang terakhir adalah demo program atau demo aplikasi. Latar belakang, rumah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, yaitu sebagai tempat tinggal, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan berkumpulnya suatu keluarga. Namun, bagi beberapa orang ingin memiliki rumah yang layak harus terpendam karena terkendala biaya finansial. Program ini dikenal masyarakat luas sebagai program renovasi rumah atau yang disebut dengan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR. Adalah sebuah program pemerintah yang bertujuan memberikan stimulan kepada masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni. Dalam proses penyeleksian bantuan stimulan perumahan swadaya ini, petugas bagian dinas perumahan masih mengalami kesulitan seperti dalam penentuan penduduk mana yang harus diprioritaskan mendapat bantuan ini. Sedangkan calon pemohon lebih banyak daripada kuota yang disediakan, sehingga belum adanya standar penilaian yang baik untuk menilai calon pemohon yang diprioritaskan terlebih dahulu. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu pemilihan warga yang berhak menerima BSPS adalah dengan membuat aplikasi sistem pendukung keputusan. Permasalahannya, sulitnya menentukan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dikarenakan masih adanya data yang bersifat subjektif dan komponen yang membingungkan. Dengan demikian, masih banyak bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang ditujukan kepada warga yang belum tepat sasaran. Batasan masalahnya, studi kasus dilakukan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, dan sampel penelitian dilakukan di wilayah RT 20 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, yang mempunyai jumlah penduduk 1.556 jiwa dan jumlah KK 391. Pada pelaksanaan program ini, pihak Dinas Perumahan memberikan setiap kelurahan kuota dan akan dibagi sesuai banyaknya RT dalam kelurahan. Dan setiap ketua RT berhak mengajukan warga yang ingin mengajukan BSPS untuk kuota tahun 2019 sebanyak 10 kuota dan kuota pada tahun 2020 sebanyak 5 kuota. Dilaksanakan setiap tahun sekali. Dalam kasus ini diambil data tahun 2019 sebanyak 75 KK dan tahun 2020 sebanyak 75 KK dari keseluruhan data KK yang berbeda yang ada di RT 20 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Batasan masalahnya yang selanjutnya adalah kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian sistem pendukung keputusan, yaitu pekerjaan, penghasilan per bulan, status kepemilikan tanah, status kepemilikan rumah, pondasi rumah, jumlah KK dalam satu rumah, aset rumah di tempat lain, aset tanah di tempat lain, pernah dapat bantuan, jenis kawasan lokasi, kondisi kolam dan balok, kondisi konstruksi atap, jendela atau lubang cahaya, ventilasi, MCK, luas rumah, jumlah penghuni, material atap terluas, kondisi atap, material dinding terluas, kondisi dinding, material lantai terluas, dan kondisi lantai. Sebagai rekomendasi untuk menentukan BSPS, perangkat lunak yang digunakan dalam membuat aplikasi dalam penyusunan skripsi ini adalah Microsoft Visual Studio 2012. Pada penelitian ini menggunakan metode Evaluation Based on Distance from Average Solution atau EDAS. Metode ini menggunakan solusi rata-rata untuk menilai alternatif dengan mempertimbangkan jarak positif maupun jarak negatif dari nilai rata-rata. Output penelitian yang dihasilkan adalah diperolehnya daftar penerima BSPS secara objektif sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Penjelasan metode. Pada metode EDAS ini sangat berguna ketika kriteria yang bertentangan harus dipertimbangkan. Seperti yang telah ditemukan dan diklaim oleh Case Havertz-Gotabe, metode EDAS stabil ketika berbagai kriteria bobot digunakan dan konsisten dengan metode lain. Selain itu, kesederhanaannya dan perhitungan yang lebih cepat adalah keuntungan dari yang diusulkan oleh Case Havertz-Gotabe, terutama karena keunggulan ini tidak mempengaruhi akurasi perhitungan. Angka-angka dalam metode EDAS yang sangat pertama adalah pembentukan matriks keputusan atau Decision Making Matrix. Bisa dilihat rumusnya di layar. Yang kedua, menentukan solusi rata-rata Average Solution atau AF. Yang ketiga, menentukan jarak positif atau negatif dari rata-rata atau PDA atau NDA sesuai jenis kriteria, yaitu benefit dan cost. Untuk kriteria jenis benefit menggunakan rumus seperti pada di layar.
Untuk kriteria jenis cost menggunakan rumus, bisa dilihat seperti pada di layar. Keempat, menentukan jumlah terbobot dari SP dan SN. Kelima, normalisasi nilai SP atau SN, yaitu NSP atau NSN untuk semua alternatif. Keenam, menghitung nilai skor penilaian atau AS. Dan yang terakhir, ketujuh, tahap yang terakhir adalah perankingan dari nilai skor penilaian AS dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Alternatif dengan nilai yang tertinggi menunjukkan alternatif yang terbaik. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Tekan start. Pertama adalah form login. Jadi kita isikan username-nya admin1 dan password-nya admin1. Lalu tekan button masuk. Ini adalah form menu utama yang terdiri dari data alternatif, data kriteria, perhitungan, dan button keluar. Pertama adalah data alternatif. Data terakhir yang saya inputkan yaitu data alternatif A0150. Jadi saya akan inputkan data yang terbaru. Usianya 29. Ini 7. Kelamin laki-laki, SMA, alamatnya Jalan Aki Babu. Lalu kita simpan, data tersimpan. Jadi untuk alternatif A0151 sudah tersimpan. Selanjutnya kita ke data kriteria dan penilaian. Sini saya akan memasukkan untuk tahun penilaian 2019. Kerjaannya karyawan swasta, penghasilan per bulannya lebih dari 1.500.000, milik sendiri, isi rumah ada, atau tempat lain tidak ada. Baik, ventilasinya ada, MCK-nya juga punya sendiri, luas rumahnya kurang dari 9 meter persegi, jumlah penghuninya kurang dari 4, kondisi konstruksi atapnya itu baik, kondisi atapnya baik, material dindingnya itu beton, kondisi dindingnya baik, material lantai terluasnya itu semen, dan kondisi lantainya itu rusak ringan. Lalu kita simpan datanya, dan data pun tersimpan. Jadi kita cek, jadi udah tersimpan. Button selanjutnya. Nah, pada button selanjutnya itu adalah form perhitungan, yang dimana form perhitungan ini, perhitungan 1 ini berisikan matriks keputusan. Matriks keputusan ini berisikan data-data awal dari alternatif yang telah diisi data kriteria dan penilaiannya. Di sini saya akan menghitung untuk tahun 2019. Untuk data tahun 2019 itu sebanyak 76. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata average ya.
nilai rata-rata average-nya ini didapatkan dari kriteria dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya alternatif. Lalu kita akan mencari jarak positif dari solusi rata-rata atau PDA. Di dalam form perhitungan jarak positif dari solusi rata-rata ini terdapat kriteria yang berjenis, kriterianya itu benefit ataupun cost. Nah, pada kriteria C1 ini ada yang bernilaikan 0. Kenapa dia bernilai 0? Karena nilai hasilnya itu lebih kecil daripada 0 atau min, jadi yang ditampilkan adalah nilai 0. Tetapi jika nilainya itu lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, maka yang ditampilkan adalah nilai yang sebenarnya. Lalu kita akan mencari jarak negatif dari solusi rata-rata atau NDA. Sama seperti halnya dengan PDA, di NDA juga berlaku jika nilainya lebih kecil dari 0 atau min, maka yang ditampilkan itu adalah 0. Tetapi jika nilai 0-nya itu lebih besar dari lebih kecil dari nilai sebenarnya, maka yang ditampilkan itu adalah nilai sebenarnya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah terbobot PDA atau NDA atau SP atau SN. Nah, untuk nilai SP ini dihitung atau diperhitungkan dari nilai PDA lalu nilai bobot lalu dikalikan dengan nilai PDA. Begitu juga dengan nilai SN. Jadi hasil dari perhitungan SP dan SN itu menghasilkan nilai max, yang dimana nilai max itu akan dipakai di perjumlahan normalisasi atau SPN, yang dimana nilai SP sebelumnya itu dibagi dengan nilai max SP, lalu hasilnya seperti di bawah ini. Begitu juga nilai SN. Selanjutnya kita akan cari nilai skor penilaian AS atau perankingan. Nah, di sini adalah hasil awal. Di sini belum terjadi perankingan atau belum diurutkan dari terbesar yang terkecil. Di sini udah kelihatan. Jadi, nilai yang tertinggi itu adalah alternatif A0016, di mana nilai AS-nya itu adalah 0,9163. Dan dia berada di tempat yang tertinggi atau peringkat 1. Jadi, sekian dari presentasi, slide, dan program saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.